Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sisi lain dari bercinta dan memelihara cinta yang seringkali kita lupakan untuk dimaknai adalah ketika cinta itu misterius. Misterius artinya sesuatu yang tidak mudah dimengerti dan dipahami, tapi terjadi. Walaupun cinta itu misterius, susah dimengerti dan dipahami, tapi itu tidak menjadi alasan untuk tidak saling memahami dalam bercinta dan memelihara cinta. Ketika cinta itu misterius, apakah obat yang tepat untuk meladeni cinta yang misterius? Apa Mas Jus? Iman. Iman juga tentang hal yang misterius, hal yang transenden, yang mudah dimengerti, tapi ada juga yang tidak bisa dimengerti. Maka untuk bisa memahami cinta yang misterius, pakai iman yang misterius. Nah, misteri iman dan misteri cinta itulah yang coba saya maknai untuk perjalanan cinta Frans dan Niken pada hari ini. Frans dan Niken yang saya kasih, orang tua, bapak mama Bali, keluarga, sanak saudara, bapak ibu saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Saya mau panggil dulu kedua mempelai ke depan. Juga saya panggil seksi keluarga ke depan. Langsung ke sini aja Mas Cus. Wih, ayu betul mereka jalan. Menghadaplah ke umat. Ke sini lagi, biar dekat-dekat saya, supaya ada cahaya Paskah yang hidup di tengah pasutrimu. Nah, pertanyaan saya begini, Mas Cus, pernah kamu membayangkan punya istri seperti Niken?
Silakan. Belum pernah, Om. Belum pernah. Belum pernah. Oke. Niken, pernah kamu membayangkan akan punya suami seperti Mas Jus? Belum pernah. Belum. Artinya sebelum mereka bertemu, mereka belum punya bayangan seperti itu. Nah, sebelum saya melanjutkan, Anda lihat ini Pak Sutri. Jarang terjadi di paroki kita orang menikah dengan diselubungkan wajahnya. Tahu artinya ini? Ini namanya pernikahan suci. Karena mereka menikah dulu baru kawin. Selama ini kita menikah banyak orang yang tidak pakai selubung. Kenapa? Mereka kawin dulu baru menikah. Jadi ini pernikahan suci. Selama ini pernikahan yang menyucikan apa yang sudah Anda lakukan dalam perkawinan. Jadi profesi untuk Anda berdua ya. Jadi baru saya alami menikah di negara orang pakai selubung. Sekarang saya mau lanjutkan dengan pertanyaan tadi. Memang tidak pernah dibayangkan kalau mereka akan jadi pasutri. Saya tahu baik waktu Hendra sudah menikah, orang paling galau di negara adalah Mas Jus, benar kan? Dia kalang kabut. Dia malu karena adiknya sudah menikah, dia belum juga ada. Sering teman-teman OMK-nya guyonin, Mas Jus sudah disalib sama adiknya. Dan dia ini saya tahu baik, di setiap pertemuan JOMK dia selalu ada. Dan dia selalu naksir pada orang yang dia jumpai di sana. Bahkan ketika suatu saat, Mas Danang ada waktu itu kah? Waktu kita pertemuan komisi Kerawang, Bapak Mas Jus di tempat kopi itu juga dia naksir sama satu anak dari Flores, benar dong? Sudah minta nomor, tapi kemudian tidak ada kelanjutannya. Kami kemudian mulai meragukan kelaki-lakiannya Mas Jus waktu itu. Tapi hal lain yang dia lakukan, kadang-kadang dia pergi mancing lalu bengong di sana. Apa yang dia pikirkan? Dan paling rajin datang ke gereja, doa di sini, doa di gua. Tapi setelah dia punya pasangan Niken, jarang sudah datangnya Mas Jus ya. Karena galaunya sudah tidak ada. Jadi kita memang kalau galau baru cari Tuhan dan Bunda Maria. Kalau sudah tidak galau, emangnya lu siapa Tuhan? Emangnya lu siapa Bunda Maria? Emangnya lu siapa gereja? Oke. Sekarang kita kembali ke Niken. Saya pernah tanya Niken ini, kamu jadi Katolik karena menikah dengan Mas Jus? Dia bilang, tidak Romo. Sebelum saya mau menikah dengan dia, saya sudah ingin masuk Katolik. Dulu dia pergi ke gereja lain sama temannya dan dia merasa nyaman begitu. Terus saya tanya, setelah kamu masuk gereja Katolik, mana yang membuat kamu merasa nyaman di gereja Katolik, Romo? Kenapa? Adem, tenang. Tapi yang menarik itu kisah perjalanan imannya yang misterius. Jadi dia ini satu kali datang masuk gereja waktu nikah anaknya Pak Bayan nih, beli Bayan tentara ini nikah sama anaknya pada Krus. Ya nikahnya. Setelah itu dia bermimpi untuk terus masuk gereja, bahkan bermimpi bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Bunda Maria. Nah, karena dia penasaran, ya Tuhan selalu punya cara ya. Kalau dalam bacaan pertama kemarin untuk menobatkan atau memberi pencerahan kepada sida-sida yang datang doa di Yerusalem dan membaca kitab suci kan ada Filipus. Maka dalam konteks Niken ini ada Payance. Jadi ternyata Payance ini yang membantu mengarahkan dia untuk coba kamu ke gereja, coba kamu berdoa. Dan singkat cerita, Payance lah yang merekomendasikan untuk coba berkenalan dengan Mas Jus. Jadi dalam hal ini, kalau dalam ajaran Katolik, malaikat cinta itu namanya Rafael. Ketika ia mempertemukan Tobit dan Tobia. Dan Rafael dalam hal ini itu dalam diri Payance yang mengarahkan imannya Niken, kemudian mendapatkan Mas Jus. Bahkan ketika dia mau dibaptis, dia bermimpi bertemu dengan Santa Teresia. Makanya dia punya nama pelindung itu Teresia. Saya yakin Kaling Teresia belum pernah bertemu Santa Teresia tuh. Umat di lingkungan Santa Teresia juga tidak pernah ketemu. Lalu saya tanya, kamu tahu mukanya? Iya Romo, setelah saya searching di Google, ternyata mukanya persis seperti yang saya jumpai dalam mimpi. Itulah mengapa saya pakai nama pelindung Teresia. Maka kesimpulannya dari sebagian dari cerita ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhanlah yang memanggilmu. Jadi ingat itu lagu ya, Tuhanlah yang memanggilmu, tanda cintanya
tuk hargai dan rawat cintamu. Lanjutannya, tetap setialah. Tidak perlu kamu diajak setia, karena nikahan punya nama kan setia. Tidak mungkin dia tidak setia, karena namanya sudah setia ya Mas Dus ya. Dan selama berpacaran pasti sudah ketahuan ya kalau nikahan lebih setia dari kamu. Iya. Oke, itu PR untuk kau, supaya tetap setia. Kamu dua silakan kembali. Sekarang saya mau tanya di seksi keluarga. Kemarin ikut refleksi dengan baik kan? Ada 3 komponen dalam hidup bersuami istri. Satu, suami istri itu sendiri. Yang kedua, yang pertama keluarga. Yang kedua suami istri. Yang ketiga hidup perkawinan. Nah, di antara 3 hal ini, siapa yang membuatmu bahagia? Silakan. Siapa? Hidup perkawinan. Kenapa? Karena ada sakramen yang dapat menguatkan. Karena ada Sakramen yang membuat. benar ini. Oke, silakan kembali. Saya juga pernah tanya ke Pak Ibu Siti. Kebetulan ada dengan Pak Ivan di belakang. Waktu mereka siap snack, waktu rekoleksi saya tanya, Ibu Siti, dalam perjalanan hidupmu, hidup perkawinanmu, apa yang membuat kamu bahagia? Keluarga? Dia geleng-geleng kepala. Pak Sutri? Ragu-ragu dia geleng-geleng. Hidup perkawinan, sakramen perkawinan. Iya. Bapak Ibu, Anda waktu wedding, keluarga banyak, pakaian seragam lagi kadang-kala. Tapi apakah yakin bahwa mereka yang akan membahagiakanmu? Belum tentu. Kadang itu yang bikin Pak Sutri tidak bahagia. Karena terlalu ribet dengan urusan keluarga. Harus mengerti perasaan menantu, macam-macam lah. Tanya kepada yang mereka sudah berkeluarga, apakah keluarga membuat dia bahagia? Belum lagi kalau kamu sudah punya anak. Jadi ribet. Pak Sutri, ya kalau dia setia pasti bahagia. Kalau tidak setia tidak mungkin bahagia. Terus apa yang membuatmu bahagia? Hidup perkawinan, sakramen perkawinan. Waktu KPP kan jelaskan, tujuan perkawinan nomor 1 saling membahagiakan. Tapi tujuan berkeluarga belum tentu untuk saling membahagiakan. Tujuan berpasutri belum tentu untuk saling membahagiakan. Apalagi kalau sudah coblos lebih dahulu kan ya terpaksa menikah kan. Tapi banyak terjadi susah bahagia. Jadi sakramen perkawinan itu membuat kita bahagia. Makanya saya sebenarnya suka dengan pilihan Injil kamu pada hari ini. Siapa yang pilih ini, Mas Jus dan Niken? Kau, Mas Jus, agak spiritual juga ya. Soalnya jarang orang menikah pakai Injil sabda bahagia. Paling yang tidak bisa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diperceraikan manusia. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu. Tapi mereka ini pilih sabda bahagia. Bapak Ibu, bahagia itu tidak tergantung agama. Bahagia itu sangat tergantung pada Tuhan yang kamu percaya. Masih ingat Mahatma Gandhi, seorang rahib hebat di India. Dia bukan orang Kristen, bukan orang Katolik, tapi Injil ini adalah yang dia paling suka dalam hidup. Khotbah bahagia, sabda bahagia Yesus di bukit. Hal yang kemudian membuat dia mengatakan bahwa lebih baik saya tetap menjadi orang Hindu dan India, tapi percaya kepada sabda Yesus daripada menjadi orang Kristen dan Katolik. Katanya punya sabda bahagia, tapi hidupnya tidak pernah bahagia dan tidak membahagiakan orang lain. Jadi bahagia itu bukan tergantung agama, bukan tergantung suku, tapi Tuhan. Anda tahu di antara karunia Roh Kudus, bahagia adalah karunia kedua. Jadi buah-buah roh 1, kasih. 2, sukacita atau bahagia. 3, damai sejahtera. Jadi bahagia itu anugerah Allah. Makanya dituangkan dalam khotbah di bukit, dalam sabda Allah. Maka hari ini Anda menerima sakramen pernikahan untuk menjaga kebahagiaan hidup perkawinanmu. Jadi sakramen perkawinanlah yang membahagiakan, bukan keluarga, bukan pasutri.
maka jangan pernah meremehkan rahmat sakramen perkawinan. Mungkin ada yang ingat dan pernah saya cerita, sebuah pasutri tim ketika dia bercerita tentang pengalaman berpasutri mereka. Satu kali mereka bertengkar, lalu istrinya lari ke Jakarta. Sampai di Jakarta, istrinya pergi belanja ke mall. Sampai di mall, yang dia belanjakan adalah barang-barang suaminya, padahal dia lari karena bertengkar. Setelah barang ini penuh di koper, dia mau kembali ke rumah ketemu istrinya, dia malu karena dia sendiri yang melarikan diri. Lalu dia bergumul dengan perasaannya, apakah saya harus kembali? Kalau saya kembali, apakah saya dimaafkan dan diterima? Tapi kalau saya tidak kembali, bagaimana dengan barang yang sudah banyak ini? Mau dikasih ke siapa? Akhirnya dia memaksa diri untuk kembali. Begitu sudah sampai di rumah, lagi di pintu gerbang dia berpikir ulang, masuk nggak saya ini? Apakah saya diterima atau dimarah? Begitu dia buka, Pak, istrinya keluar dan bilang, hai Ma, kok kembali? Ayo sini, masuk. Lalu ketika mereka bercerita tentang hal itu, saya bertanya, kamu tahu apa yang membuat kamu bisa melakukan hal yang misterius seperti itu? Kan tidak mungkin itu, tidak bisa dimengerti dan dipahami. Apa Romo? Itulah kekuatan sakramen perkawinan. Cinta itu misterius, ada hal yang dimengerti, ada hal yang tidak dimengerti. Tapi ketika Anda menemukan hal yang tidak bisa dimengerti dan dipahami, jangan berhenti untuk berusaha saling memahami dan mengerti. Dan apa kekuatan yang memampukan kamu bisa memahami dan mengerti dalam memelihara cinta yang misterius? Pakailah kekuatan iman. Karena iman juga bicara tentang hal yang misterius dan hal yang nyata, yang istilahnya transenden dan imanen, yang tidak tampak dan yang tampak. Ada banyak ajaran iman yang susah kita mengerti dan kita pahami, tetapi Tuhan akan membantu kita memahami semua yang tak dapat dipahami dengan kemampuan manusia, termasuk bercinta. Lagi-lagi, karena kita tidak mampu memahami dengan kekuatan manusia, itulah yang membuat Tuhan menganugerahkan roh pengertian dan pemahaman, salah satu buah lain dari 7 karunia Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, tidak bisa dipungkiri bahwa roh Tuhanlah yang membantu membalut cintamu untuk tahan banting, tahan uji, kuat. Kamu akan berjanji untuk setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, sampai mati. Tapi manusia sering susah setia janji. Tapi Anda bisa terus membaharui janji dengan datang ke gereja. Karena di gereja janji Anda diperbaharui. Apalagi saya sering berpesan dan mengatakan bahwa Anda tidak menikah di toko, Anda tidak menikah di bank, Anda tidak menikah di kantor, mungkin Anda kawin di sana, tapi Anda menikah di gereja. Kiblatmu di gereja. Disinilah kamu meneteskan air mata bahagia waktu kamu mengungkapkan janji. Disinilah rasa bahagia yang tidak pernah kamu bayangkan, kamu rasakan saat kamu berjanji dan menerima doa pernikahan. Karena itu, bawa selalu keluargamu kepada gereja, bawa gerejamu kepada keluargamu. Itulah Ecclesia Domestika, gereja rumah tangga. Jadi gereja rumah tangga adalah keluarga yang membawa keluarganya kepada gereja dan membawa gereja kepada keluarga. Profesiat untuk Mas Tus dan Niken, tetap setialah dalam hidup perkawinan seperti namamu setia, tapi juga jangan lupa tetap setia kepada gereja dalam sakramen-sakramen yang diterima. Semoga Tuhan memberkati.
itu syarat tanpa batas, namun akan sirna saat raga tak bernyawa. Rawat jiwa itu pilihan, agar syarah hidup tetapkan abadi. Karena jiwa mencakup rasa cinta, rasa itu kan rawat jiwa nan abadi. Dari dunia satu ke dunia yang lain, terus melangkah membawa cinta agar hidup terwariskan. Oh indahnya cinta lintas batas, melintas darat, arungi laut, tak peduli dengan perbedaan, karena perbedaan bukan alasan. Punya hati, pelihara janji, janji setia, cinta lintas batas, sampai siara hidup kan berakhir dalam cinta seabadi. Dari perbedaan, kita tetap tercipta, pencipta yang sama. Dengan cipta cinta lintas batas, tak ada pemisah antara kita. Mencakup rasa cinta, rasa itu kan terus terbawa tiap melangkah dari dunia yang
tiada tanpa batas, namun akan sirna saat raga tak bernyawa. Rawat jiwa itu pilihan, agar siara hidup tetapkan abadi. Karena jiwa mencakup rasa cinta, rasa itu kan rawat jiwa nan abadi. Dari dunia satu ke dunia yang lain, terus melangkah membawa cinta agar hidup terwariskan. Oh indahnya cinta lintas batas, melintas darat, arungi laut, tak peduli dengan perbedaan, karena perbedaan bukan alasan. Punya hati, pelihara janji, janji setia, cinta